logo Kabinet Beraksi ini ya teman-teman. Jadi untuk makna logo Kabinet Beraksi ini itu ada 4 bagian gitu ya. Yang pertama ada burung, yang mana burung ini itu mengartikan bahwa adanya suatu komunikasi yang baik dari Hima LK yang bisa menunjang kualitasnya gitu ya. Jadi di sini itu kita nantinya untuk kepengurusan ini bisalah untuk memperbaiki ya atau meningkatkan lagi dari segi komunikasi gitu ya, supaya tidak ada banyaknya atau mungkin sedikit pun dari yang namanya suatu miskomunikasi. Lalu yang kedua ada gerigi yang berjumlah 6 buah, di mana mengartikan terdapat 6 departemen ya, 6 departemen Kabinet Beraksi dengan kolaborasi yang baik. Dan gerigi ini dia berarti mahasiswa teknik gitu ya, atau bisa dibilang berartikan keteknikan gitu ya. Nah, itu dari gerigi berjumlah 6 buah. Yang ketiga ada panah mengarah ke atas. Dia mengartikan yaitu kebijaksanaan dan sikap optimis dalam menghadapi rintangan selama menjalankan tugas. Jadi kita nantinya bersama-sama untuk menghadapi rintangan atau suatu masalah dalam menjalankan tugas kita gitu ya. Jadi bisa menjadi menghadapi rintangan dengan baik gitu ya, atau menyelesaikan rintangan dengan baik seperti itu. Lalu ada pola kobaran api ya, yang terakhir mengartikan semangat juang yang tinggi dalam mengemban tugas dan amanah untuk berkolaborasi membangun Hima LK yang lebih baik. Jadi tidak hanya komunikasi ya yang kita terapkan, jadi tetap ada yang namanya komunikasi dan juga kolaborasi. Maka kita akan menuju suatu aksi yang baik seperti itu teman-teman. Nah juga di sini terdapat beberapa makna dari warna ya teman-teman ya. Ada warna kuning, warna merah, sama warna biru. Warna kuning ini mengartikan identitas dari LK dan melambangkan kemakmuran persaudaraan. Untuk warna merah sendiri adalah melambangkan keberanian dan juga ketegasan, dan juga dari warna biru ini melambangkan dari keteknikan. Jadi di keputusan kita itu bisa dalam ketiga ranah warna ini ya, bisa makmur, bisa saling persaudaraan gitu ya, dan juga berani dan tegas dalam menghadapi suatu masalah seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Maka kita akan kenalan nih ya dari beberapa bagian khususnya dari Kabinet Baraksi. Next. Oh, sebelum kenalan kita masuk ke visi misi ya. Jadi dari Kabinet Beraksi ini tuh terdapat visi dan misi kepengurusan, yang mana visinya adalah mewujudkan Hima LK sebagai media komunikasi dan kolaborasi untuk perkembangan LK ya. Jadi saya sudah sampaikan tadi ada komunikasi dan juga kolaborasi yang akan kita tingkatkan atau yang akan kita perbaiki untuk kemajuan atau perkembangan di LK. Lalu terdapat 3 misi yang bisa menunjang dari visi tersebut, yaitu yang pertama membangun komunikasi efektif dan terbuka dalam internal dan eksternal Hima LK PENS. Dan yang kedua adalah membangun profesionalitas dalam organisasi yang mampu mendorong produktivitas dan kolaboratif dengan semangat kekeluargaan. Yang ketiga adalah mengupayakan pengabdian yang kolaboratif dan berkelanjutan untuk eksternal LK. Jadi next. Nah, sekarang kita kenalan teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita punya kenalan. Saya sendiri perkenalkan, nama saya adalah Davasya Alam. Saya di sini selaku dari Kahima ya, atau Ketua Himpunan di Hima LK, yang mana bertugas yaitu penentu kebijakan tertinggi di himpunan dan berfokus ranah eksternal himpunan. Ya, saya dari kelas 3 D4 EA. Dengan nomor HP saya ya, mungkin teman-teman juga banyak yang sudah nge-save nomor saya, yaitu ada di 0812 3551 58286 seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya ada dari wakil ketua ya, atau Wakahima, dari wakil ketua himpunan Hima LK. Jadi ada Mas Bagus Bambang Syaputra. Mohon maaf untuk di kegiatan sekolah Hima pada malam hari ini tidak bisa hadir karena ada berita duka ya di keluarganya atau di Blitar gitu ya, sehingga tidak bisa hadir pada malam hari ini. Jadi untuk wakil ketua himpunan ini dia bertugas sebagai membantu dan bertanggung jawab atas Kahima atau ketua himpunan serta berfokus ranah internal himpunan dari kelas 3 D3 EB dengan nomor telepon 085 53677 0745. Bisa di next. Nah,
ini ada sekretaris himpunan. Silakan, ada Mbak Fanya. Halo Mbak Fanya. Halo Mbak Fanya, apakah ada di tempat? Ya, nggak bisa on mic ya Mbak Fanya ya? Iya, nggak keluar. Sudah kelihatan di kamera, tadi nggak bisa, suaranya nggak keluar. Oke, bentar ya teman-teman ya, ini lagi di biar tahu nih suaranya Mbak Fanya seperti apa, atau memang kalau nggak bisa saya wakilkan. Masih belum keluar Mbak Fanya. Halo, suaraku udah masuk belum? Sudah, silakan Mbak Fanya. Kenalan. Sudah sayang. Halo, jadi kenalin nama aku Fania Fitri Devanti, aku dari kelas 3 di 3EA. Jadi aku di sini sebagai perwakilan sekretaris himpunan, yaitu di mana tugasnya adalah mengatur keadministrasian dan kesekretariatan untuk menunjang kelancaran operasional himpunan. Terus kalau misalkan mau nanya-nanya tentang sesuatu tentang berhubungan dengan sekretaris atau kayak gimana tentang alur-alur pengajuan proposal atau minta kalau misalkan punya surat-surat rekomendasi atau apa atau surat izin, mungkin kamu bisa hubungin aku ke nomor yang ada di slide itu 0822 366 22910. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Mbak Fanya. Bisa di next PPT-nya. Jadi teman-teman kalau misal berurusan dengan surat menyurat atau mau minta surat rekomendasi, silakan ke Mbak Fanya ya teman-teman. Itu. Bisa di next PPT-nya. Mas Noval. Oke, selanjutnya ada Mbak Ella. Silakan. Apakah ada Mbak Ella? Halo Mbak Ella. Halo Mbak Ella. Halo. Halo, ya suara sudah masuk. Sudah masuk suara nih. Halo, perkenalkan nama aku Nafisa Nurailatur Rahma dari kelas 3 D3EA. Di sini aku sebagai perwakilan bendahara himpunan yang tugasnya mengatur dan mengontrol seluruh sistem keuangan di himpunan. Mungkin yang berhubungan sama dana ya, dana himpunan itu bisa tanyain langsung. Kalau misal di sini kurang informasi, bisa langsung hubungi aku di nomor 0817 0308 03 kali. Oke, itu ya tadi dari bendahara himpunan teman-teman. Jadi teman-teman yang berurusan dengan suatu keuangan nantinya, kalau teman-teman mengadakan suatu kegiatan khususnya di himpunan ya, nanti bisa berhubungan dengan Mbak Nafisa atau Mbak Ella gitu ya. Oke, bisa di next. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, dari Badan Pengurus Harian di Hima LK kepengurusan periode 2021-2022 Kabinet Bara Aksi, yaitu ada saya Mas Dava dari Ketua Himpunan, ada Mas Bambang dari Wakil Ketua Himpunan, ada Mbak Fanya dari Sekretaris Himpunan, dan ada Mbak Nafisa atau Mbak Ella dari Bendahara Himpunan teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa penjelasan mengenai tupoksi ya, atau tugas pokok dan fungsi dari segi Wakil Ketua Departemen dan juga staff gitu ya teman-teman. Jadi di sini nanti agak sedikit berbeda dari kepengurusan sebelumnya. Jadi di sini nanti ada yang namanya dari wakil kepala departemen. Yang mana wakil kepala departemen ini itu ada beberapa tupoksi ya. Jadi yang pertama adalah membantu tugas dari kepala departemen atau kadep dalam urusan internal departemen gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah menggantikan posisi kadep jika kadep ini berhalangan hadir dalam kegiatan internal dan eksternal departemen. Yang ketiga adalah bersama kadep atau ketua departemen mengkoordinasikan kinerja dari departemennya.
Lalu yang keempat adalah bertanggung jawab kepada ketua atau kepala departemen. Itu dari tupoksi Wakadep. Lalu untuk tupoksi staf ahli sendiri ya. Jadi staf ini ada dua, ada staf ahli sama staf muda. Biasanya dari staf ahli ini dari angkatan 2019 dan juga dari staf muda ini dari angkatan kalian 2020. Jadi untuk staf ahli ini adalah yang pertama menjadi pendamping dari staf muda saat pelaksanaan kegiatan. Jadi teman-teman waktu nanti melaksanakan kegiatannya ada di himpunan, di staf ahli ini staf ahli nanti ini akan menjadi pendamping kalian ya sebagai staf muda untuk melaksanakan suatu kegiatan. Lalu yang kedua adalah berperan aktif dalam kepengurusan Hima LK. Yang ketiga adalah berhak memberikan saran dan masukan dalam penentuan kebijakan Hima LK. Yang keempat adalah bertanggung jawab kepada kepala departemen. Ya, jadi staf ahli dan staf muda ini itu dia berhubungan dengan departemen masing-masing gitu ya teman-teman. Lalu yang staf muda sendiri ada yang pertama bekerja sama dengan seluruh staf demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Hima LK. Yang kedua adalah berhak memberikan saran dan masukan dalam penentuan kebijakan Hima LK. Yang ketiga bertanggung jawab kepada kepala departemen. Jadi sama-sama bertanggung jawab kepada kepala departemen ya dari staf ahli maupun staf muda dan juga dari wakil kepala departemen. Seperti itu. Itu untuk tugas pokok dan fungsi dari Wakadep dan staf. Bisa di next. Untuk tanya jawab mungkin di akhir ya teman-teman. Biar enak. Di next, Mas. Oke, jadi di sini terdapat ada 6 departemen ya. Departemen dari Kabinet Baraksi atau kepengurusan periode 2021-2022. Ada Departemen Dalam Negeri, Lugri, KWU atau Kewirausahaan, Kominfo, Komunikasi dan Informasi, Ristek, Riset dan Teknologi, sama PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Bisa di... Oh ya, selanjutnya saya akan kembalikan ke MC ya. Silakan dari MC bisa dipanggili teman-teman departemen. Oke, terima kasih Mas Dava atas presentasi. Ya, tadi teman-teman itu tadi dari Mas Dava, ada Mbak Fanya dan juga Mbak Ella, Mbak Nafisa untuk BPA. Nah, sekarang untuk selanjutnya nih. Selanjutnya bagi teman-teman kabinet departemen kabinet Baraksi, bagi kadep-kadepnya untuk presentasi yang pertama mungkin kita mulai dari yang kiri dulu, Dagri. Silahkan untuk kadep Dagri, dipersilakan waktu dan media. Halo, suara saya terdengar? Mantul Mbak. Terdengar tapi mantul. Dibenain dulu aja. Halo, sekarang sudah jelas? Ah, sampun. Ya, terima kasih. Sangat. Departemen Dalam Negeri, yakni Dagri, merupakan departemen yang bergerak di bidang internal 5LK dengan tujuan meningkatkan rasa kekeluargaan dan memberikan wadah kebutuhan pada seluruh mahasiswa teknik elektronika PEMS. Ya, lanjut. Nah, ini untuk logo Dagri yang pertama, terdapat 2 tangan yang terhubung ke lingkaran, yakni mengartikan wadah untuk menaungi semua mahasiswa teknik elektronika. Yang kedua, yakni di dalam 2 tangan yang terhubung ke lingkaran ada gambar seperti orang, yakni mengartikan seluruh mahasiswa teknik elektronika, dan jumlah dari gambar orang tersebut sejumlah 8, yakni mengartikan garis yang tak pernah henti dan terus berkembang, yang mana sebagai penyebatan tali persaudaraan bagi seluruh mahasiswa teknik elektronika. Untuk warna-warnanya, warna kuning mengartikan identitas dari LK dan melambangkan kemakmuran persaudaraan. Untuk warna merah melambangkan keberanian dan ketegasan, dan warna biru melambangkan dari keteknikan. Next. Ya, lanjut. Ya, ini saya sendiri, Ambarwati Rizka Putri dari kelas 3 D4 EA. Kalau tanya-tanya mengenai Dagri bisa dihubungi di nomor tersebut. Lanjut. Staf ahli Departemen Dagri terdapat
Angela Sunora Sinaga dari 3D3EP, lalu Muhammad Raihan dari 3D3EA, dan Widya Rahmawati Kusuma dari 3D3EP, dan Mbak Yusfida Nur Umami dari 3D3EP. Lanjut. Untuk arahan kerja dari Departemen Dagri ini ada 5. Yang pertama, mengadakan kegiatan untuk menginformasikan dan menjaga kekeluargaan baik dari fungsi Hima LK dan antar mahasiswa LK. Yang kedua, memberikan suatu wadah untuk bakal anggota fungsionaris kabinet beraksi agar lebih mengenal keorganisasian Hima LK. Yang ketiga, mengadakan kegiatan untuk semua mahasiswa LK untuk menjalin kerjasama sehingga muncul rasa kekeluargaan. Dan yang keempat, mengadakan kegiatan dan menyelesaikan regenerasi Hima LK. Yang kelima, mengadakan kegiatan yang bersifat mediasi dari aspirasi mahasiswa LK. Next. Ini gambaran umum program kerja Dagri yang ada, yakni Raker merupakan pergantian kepengurusan dalam internal Hima LK Pens, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Maka dibutuhkan sinkronisasi antar fungsio Hima LK Pens. Sedangkan Musker ini musyawarah kerja yang mana sinkronisasinya antar anggota Hima LK Pens dengan warga LK. Terus ada program kerja suksesi untuk mencari dan menempatkan calon Kahima LK Pens yang baru yang berkompeten dan memiliki kemampuan untuk memimpin Hima LK untuk 1 periode berikutnya. Lalu ada Makrab LK, yakni untuk menjalin tali silaturahmi guna terjadinya kerjasama dan rasa kekeluargaan antar mahasiswa teknik elektronika. Ada LK Care sebagai wadah dalam pemberian sumbangan bagi warga LK yang sedang mengalami kondisi kesulitan maupun tertimpa musibah. Lalu, Rumah LK ini merupakan transparansi dari kegiatan yang telah dilakukan guna mengevaluasi serta memberikan saran dan kritik dari kegiatan tersebut supaya memaksimalkan kegiatan kedepannya agar lebih lancar. Pada OpenTalk, yakni informasi tentang kehidupan di dalam jurusan teknik elektronika, dan informasi ini dari pihak program studi ke mahasiswa teknik elektronika Pens, contohnya saat KP itu dari pihak prodi ke mahasiswa. Lalu untuk sekolah Hima LK, yakni pemahaman tentang garis besar keorganisasian yang ada di Hima LK, sehingga calon fungsionaris Hima LK Pens dapat menyalurkan bakatnya pada struktur yang ada, yakni saat ini. Dan Kota LK, yakni sarana untuk memberikan aspirasi mahasiswa teknik elektronika kepada Hima LK. Lanjut. Ini dokumentasi kegiatan-kegiatan dari proker yang sudah dilalui. Yang ini ada Raker Musker, ini ada OpenTalk, terus LK Care, dan lain-lain. Lanjut. Untuk Kepala Biro Minat Bakat, dipersilakan. Moderator. Halo, cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Pranggadi Widya. Di sini saya sebagai Kepala Biro Minat Bakat, yang mana Biro Minat Bakat kali ini berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin dinaungi oleh PSDM atau dibawahi dengan Departemen PSDM. Untuk sekarang kita untuk sebagai minat bakat dibawahi dengan Departemen Dagri ya. Jadi di sini ada nama saya, ada kelas dan juga nomor HP saya. Oke, lanjut. Lanjut, cek.
Oke, jadi definisi singkat dari Biro Minat Bakat yaitu bagian dari Departemen Dalam Negeri atau Dagri yang bergerak dan mengurusi dari ranah minat bakat seluruh mahasiswa teknik elektronika PENS. Oke, lanjut. Nah, di sini ada staf ahli dari Biro Minat Bakat. Yang pertama ada Galih, Danando, terus ada Andika, Fatur, dan untuk perempuannya atau ceweknya yaitu Shirley. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada arahan kerja ya. Arahan kerja dari Biro Minat Bakat. Arahan kerja dari Biro Minat Bakat ada satu aja. Jadi yang untuk satu ini yaitu mengadakan kegiatan untuk upaya peningkatan komunitas minat bakat LK. Oke, langsung saja lanjut menuju ke gambaran umum program kerja. Jadi untuk gambaran umum program kerjanya dari Biro Minat Bakat ada dua. Yang pertama ada LKKAP dan ada komunitas LK. Untuk LKKAP sendiri pasti kalian sudah mengetahui ya, untuk kemarin bagaimana terselenggaranya LKKAP 2021 ya, 2021 kalau nggak salah ya. Nah, kemarin itu juga kayak ya alhamdulillah terlaksana dengan lancar, dan pastinya kelancaran dari LKKAP itu sendiri juga bergantung pada kalian kan ya sebagai panitia. Terus untuk kegiatannya untuk LKKAP semoga untuk harapannya juga pengennya sih offline gitu kan ya. Jadi kita biar bisa saling ketemu, saling bertatap muka dan mempererat lagi tari silaturahmi antara mahasiswa LK gitu kan ya harapannya. Harapan dari LKKAP itu sendiri itu seperti itu. Jadi semisal untuk LKKAP-nya atau kondisi dari lingkungan PENS atau lingkungan kampus cepat membaik, ya semoga saja untuk LKKAP-nya akan diadakan secara offline gitu sih. Selanjutnya untuk gambaran umum program kerja yang kedua yaitu komunitas LK. Komunitas LK itu sendiri yaitu ini ya untuk penjelasannya di HIMA LK ada komunitas yang dibentuk oleh mahasiswa LK. Komunitas sendiri memiliki kebutuhan di setiap kegiatannya. Selain komunitas yang sudah ada, beberapa mahasiswa juga ingin membuat komunitas baru. Mungkin untuk komunitas yang ada di LK dulu ya, ada berapa. Nah, kemarin itu saat offline, saat aku kelas 1 kalau nggak salah. Kelas 1 itu ada komunitas futsal, terus badminton, dan juga basket. Nah, rencananya kemarin itu saat aku jadi staf muda, itu pengen apa ya? Pengen membuat komunitas baru gitu loh. Komunitas baru yaitu catur, tapi belum terselenggara atau belum terlaksana. Terus untuk sekarang komunitas yang ada di LK itu yang aktif hanya futsal saja. Jadi untuk komunitas badminton dan komunitas basketnya sudah tidak aktif. Tapi harapannya nanti dengan diadakannya oprek, terus ada staf muda dari angkatan 2020, nantinya harapannya dari komunitas-komunitas yang ada sebelumnya atau yang ingin dibentuk dari staf muda itu bisa menghidupkan kembali komunitas LK gitu loh. Jadi apa ya, biar teman-teman yang sebenarnya mempunyai bakat atau minat di bidang olahraga atau di bidang yang lainnya nanti bisa dikembangkan di sini gitu. Harapannya gitu. Next, panitia. Nah, ini hasil dari dokumentasi kegiatan. Nah, yang tengah ini ada komunitas futsal yang tadi sebelumnya saya bicarakan ya.
Terus untuk yang dikelilingi ini yaitu LK Cup yang kemarin terselenggara dengan sangat baik dengan bantuan kalian semua. Oke. Next, panitia. Oke, udah ya. Jadi untuk Departemen Dagri, saya mewakili Ambar selaku Ketua Departemen. Izin ini untuk tanya jawabnya sekarang atau di akhir ya, panitia? Ya. Saman pengennya pripun Mas? Aku nawari ya Mas, saman pengennya pripun ngono ae. Rodok Atau penak-penak. langsung dilanjut luar negeri? Apa lewat chat event insentif. Ya udah. Akhir, di akhir. Di akhir Mas. Masih sing Di akhir sing Mas. tenang Mas. Di akhir Oke. Mas, di akhir sing sabar. Akhir. Dilanjut sama itu ya, perwakilan dari Departemen Luar Negeri. Iya Mas, sing tenang, Sing sabar sing pokoknya. sabar. Nanti di akhir pertanyaannya Mas. Oke, lanjut. Lanjutnya iki, Mas Agil. Departemen sing Departemen paling luar. tak senengi. Departemen sing paling apik dhewe iki. Apik Kira-kira dhewe. iki. Apik Masa toh, Mas? dhewe. Masa Departemen dhewe. yo jelas, apik pol pokoknya. Apik pol. Departemen Luar yang dalam rai ya, dipun. Pil. Luar dalam wis Luar ono dalam. badake pokoknya, cap badak. Oke, Selanjutnya silakan. Departemen Luar Negeri, mungkin dari KDP bisa langsung bicara. Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar. Oh ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia Firdausi Zakia. Di sini saya mewakili dari Mas Atala Noval karena sedang berhalangan hadir karena sedang tidak enak badan. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai Departemen Luar Negeri. Untuk panitia, ya. Nah, Departemen Luar Negeri sendiri merupakan departemen yang bergerak di bidang eksternal Hima LK dengan melakukan pengabdian masyarakat dan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak eksternal Hima LK, seperti alumni, ormawa lain, dan masyarakat luar BENS. Bisa di next. Untuk makna dari logo Lugri sendiri, yang pertama di sini ada gambar jabat tangan. Jabat tangan ini melambangkan Departemen Luar Negeri sebagai departemen yang bergerak untuk menjalin kerjasama atau ikatan dengan pihak terkait. Lalu terdapat bintang berjumlah 3, di mana melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai arah tujuan Departemen Luar Negeri. Selanjutnya ada gambar bola dunia, di mana melambangkan ranah kerja Departemen Luar Negeri, yakni bersifat eksternal dan bertujuan untuk menambah eksistensi himpunan pada halayak umum. Kemudian di sini ada 3 warna, di mana warna kuning mengartikan identitas dari LK dan melambangkan kemakmuran persaudaraan. Lalu ada warna merah, melambangkan keberanian dan ketegasan, dan juga ada warna biru, yaitu melambangkan dari keteknikan. Bisa di next. Nah, ini untuk Kepala Departemen dari Departemen Luar Negeri sendiri, ada Mas Atala Noval Pratama, dari kelas 3 D4 Elektronika A. Nah, ini untuk nomor WA-nya bisa dicatat jika ingin melakukan tanya jawab langsung ke Masnya. Bisa di next. Nah, untuk staf ahli dari Departemen Luar Negeri, di sini ada banyak. Yang pertama ada Mas Septa Aji, dari kelas 3 D3EA, lalu ada Mas Ahmad Aji, dari kelas 3 D4 EB, lalu ada saya sendiri, dari kelas 3 D4 EA. Next. Lalu ada Mbak Rosa Intan dari kelas 3 D4 EA, ada Mbak Sinta Naryanti dari kelas 3 D4 EA, Mbak Risa Anggun dari 3 D4 EB, dan Mbak Sherina Bella dari 3 D4 EA. Next.
Untuk arahan kerja Departemen Lugri sendiri ada 3. Yang pertama, pendataan alumni sebagai sistem informasi kepada mahasiswa LK yang masih aktif. Lalu yang kedua, mengadakan kegiatan dalam bentuk pengabdian masyarakat dalam bidang edukasi dan sosial ekonomi. Lalu yang ketiga, mengadakan kegiatan dengan ormawa lain untuk menjalin komunikasi dan meningkatkan kualitas Hima LK. Next. Nah, untuk gambaran umum program kerja dari Lugri sendiri, di sini ada 5 program kerja. Yang pertama ada GEM atau Gerakan LK Mengajar. Nah, kegiatan GEM ini kita mengajar pada pada siswa-siswa SD sebagai wujud kebudayaan Hima LK terhadap pendidikan yang ada di sekitar kampus. Lalu ada VHS Training. Nah, VHS Training ini merupakan pelatihan kepada siswi-siswi SMK yang bertujuan untuk menambah kemampuan baru dari luar apa yang telah diajarkan di sekolahnya mereka. Lalu yang ketiga ada kunjungan kerja. Nah, kunjungan kerja di sini merupakan kegiatan untuk menjalin komunikasi dengan ormawa lain dari kampus lain. Nah, kunjungan kerja di sini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing organisasi untuk saling berbagi kegiatan yang bisa menjadi evaluasi dan referensi selama masa kepengurusan. Lalu yang keempat ada bakti sosial. Nah, bakti sosial ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat sekitar. Nah, selain itu kegiatan bakti sosial ini sebagai pengamalan dari peran fungsi mahasiswa yaitu agent of change, social control, iron stock, dan moral force, serta tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Lalu yang terakhir ada Open Talk Alumni, di mana Open Talk Alumni ini sebagai wadah silaturahmi antara mahasiswa LK dengan alumni. Nah, Open Talk Alumni ini diharapkan mampu menambah motivasi dan memberikan pandangan untuk kita, mahasiswa aktif, dalam menghadapi dunia setelah kuliah nanti. Bisa di next. Nah, berikut merupakan dokumentasi kegiatan-kegiatan dari Lugri pada masa jabatan yang tahun lalu. Di sini ada Gerakan LK Mengajar, lalu ada Kota atau Open Talk Alumni, lalu ada Bakti Sosial, ada kunker atau kunjungan kerja, dan yang lain-lain. Next. Sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih Mbak Firda atas presentasinya. Oke, selanjutnya langsung saja kepada Kadep Departemen Komunikasi dan Informasi. Silahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa didengar, Mas Rafli. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya selaku Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Kominfo ini ingin memperkenalkan tentang Departemen Kominfo itu sendiri. Yang pertama-tama perlu kita tahu bahwa Departemen Kominfo atau Departemen Komunikasi dan Informasi ini departemen yang bertanggung jawab ya sebagai sumber informasi. Jadi mulai dari pengumpulan, kemudian pengelolaan dan penyebarluasan baik melalui media cetak maupun media elektronik Hima LKPens begitu. Bisa di next. Ya, seperti halnya departemen yang lainnya, kita juga mempunyai logo yang menandakan jati diri tentang tugas atau wewenang daripada Kominfo itu sendiri. Di sini ada pola burung merpati ya teman-teman, sebagai lambang pemberi kabar atau informasi. Seperti kita tahu bahwa burung merpati ini dulunya digunakan sebagai media untuk menyebarluaskan informasi dari satu orang ke orang yang lain, dengan harapan Kominfo itu sendiri dapat menjadi sarana untuk menerima dan juga menyampaikan informasi untuk lingkup Hima LK itu sendiri. Kemudian juga ada gambar mikrofon di situ ya, yang mengartikan bahwa Kominfo terbuka ya bagi siapa saja yang ingin mengirimkan informasi, yang ingin membagikan informasi, dan kemudian mengolahnya ya, seperti halnya mikrofon pada umumnya, dia akan mengolah
suara ya menjadi lebih jelas gitu, sehingga nantinya dapat dipastikan informasi yang disebarkan akan bermanfaat bagi yang melihatnya itu sendiri atau yang mengkonsumsinya. Kemudian di situ ada juga headphone ya, yang mengartikan bahwa Kominfo itu siap menyebarluaskan informasi sehingga informasi yang sudah beredar itu bisa didengar ataupun diketahui dengan jelas oleh seluruh warga IMA-LK. Di sini juga seperti halnya yang lainnya, warnanya juga sama ya, ada warna kuning, warna merah, dan juga warna biru. Ya, mungkin next karena sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Ya, saya sendiri di sini sebagai Kepala Departemen, Raffi Ardiansyah, kelas 3D4 LKB. Di situ ada nomor telepon saya, barangkali ada informasi yang ingin dibagi atau berdiskusi tentang hal lain ya di luar kepengurusan IMA-LK juga nggak apa-apa. Di situ ada kontak saya. Next. Untuk staf ahlinya di sini ada 5 orang ya teman-teman dari kelas 3 semua dari LK 2019. Ada Mas Bismo mungkin hadir di sini. Say hello barangkali. Oke, lanjut lagi ke ada Dery di sini dari kelas 3D 3 LKA. Mas Dery, halo. Ya, halo. Oke, itu Mas Dery ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada Mas Ardana dari kelas 3D 4 LKA. Halo Ardana. Oke, lanjut. Ada Mas Agil Ananda sendiri dari kelas 3D 3 LKA. Halo Mas Agil. Halo Mas Rafindo, kok ada saya ini? Wah. Ya, ini MC kebanggaan IMA-LK ya, masuk di Kominfo. Kemudian juga ada Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Dari kelas 3D 4 LKA. Oke, ya next. Nah, untuk arahan kerjanya sendiri ada 2 ya, tapi nantinya akan banyak sekali karena lingkupnya sangat luas. Jadi yang pertama itu memberi dan mengontrol informasi kepada seluruh mahasiswa mengenai kegiatan di IMA-LK dengan sarana media sosial yang dimiliki dengan segala bentuk konten. Artinya nanti apapun kegiatan yang ada di IMA-LK ini akan diketahui oleh seluruh warga LK bahwa himpunan tidak mati ya atau tidak pasif, tapi terus menjalankan program kerjanya, sehingga dibutuhkan informasi sharing ya kepada teman-teman sekalian bahwa program kerja tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian juga mengadakan konten mengenai hal-hal yang ada di IMA-LK sebagai salah satu bentuk transparansi IMA-LK. Ya, karena salah satu fungsi daripada media adalah transparansi, sehingga tidak ada hal-hal yang ditutupi. Jadi Kominfo bertanggung jawab untuk hal tersebut. Lanjut, next. Nah, dari 2 arahan kerja tadi, jelas bahwa ranahnya banyak sekali di sini. Karena berkaitan dengan media informasi, pastinya teman-teman sudah tahu, salah satu yang paling populer adalah sosial media. Jadi kita mengelola, kemudian dioptimalkan, dan juga dikontrol itu sosial media yang kita miliki. Jadi kita punya Instagram dan Twitter. Jadi di situ kontennya mulai dari editing, kemudian diposting, itu juga ranah kita. Yang kedua itu yang baru tahun kemarin, yang sekarang juga kita lanjutkan adalah podcast ya. Kita tahu bahwa podcast itu sekarang sudah viral juga karena sebagai media informasi. Jadi di podcast kali ini yang dibahas adalah hal-hal yang menarik ya, isu terkini dan juga yang penting, dengan mengundang narasumber yang terpercaya di bidangnya sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian untuk selanjutnya adalah kabar-kabari di sini teman-teman.
Jadi karena kita online, salah satu media yakni WhatsApp group. Ya, mulai dari dosen sampai mahasiswa itu pakai WhatsApp group yang berisikan perwakilan kelas lah. Setidaknya ada 2 atau 3 perwakilan kelas setiap angkatannya untuk berbagi kabar dan informasi, baik hal akademik maupun non-akademik. Jadi kabar-kabar tentang teman-teman sekalian, kondisi-kondisinya juga bisa dikabarkan di grup tersebut, sehingga kita bisa tahu satu dengan yang lainnya. Kemudian ada juga website Hima LK. Kita mahasiswa teknik kalau nggak punya website itu rasanya kok nggak lengkap gitu ya. Jadi di situ ada website ya. Jadi kita kelola, optimalkan, juga kita kontrol juga ya. Mulai dari input kontennya, kemudian kira-kira apa saja yang perlu dimasukkan dalam website, kemudian ada maintenance atau nanti perbaikannya juga, dan juga development-nya, ya pengembangan dari website itu biar lebih enak digunakan oleh banyak orang. Karena yang menggunakan ini pastinya lebih luas ya, karena website itu open gitu. Ada juga YouTube Hima LK. Nah di sini YouTube mudah-mudahan bisa jadi ladang cuannya juga buat Hima LK ya. Karena ya nggak gitu juga sih ya, tapi YouTube sekarang lagi populer juga di samping podcast ya kan. Podcast pun juga bisa ditaruh di YouTube gitu kan ya. Jadi ya kita siapkan konten-konten. Jadi teman-teman yang jadi konten kreator di sini bisa join Kominfo, kita kembangkan YouTube Hima LK di sini. Kemudian juga ada LMAX di sini ya teman-teman. Jadi kayak semacam majalah gitu ya. Tapi biasanya ini kalau offline itu sifatnya buku ya atau paper gitu. Tapi karena online ya kita buatnya secara elektronik gitu ya. Jadi di situ berisikan report kegiatan Hima LK PENS ya dalam satu kepengurusan penuh. Jadi apa yang telah dilakukan, progresnya berapa persen, itu nanti akan disajikan dalam bentuk magazin gitu atau majalah. Banyak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman konten kreator yang penggemar media sosial bisa join di Kominfo ya, yang bisa jago edit. Terserah mau edit pakai aplikasi apapun, kita terbuka ya, karena kita juga sama-sama belajar. Tidak perlu yang pro ya. Pokoknya ingin belajar gitu, ya silakan join di Kominfo gitu ya. Kita sama-sama belajar, tidak ada yang disalahkan saat proses belajar gitu. Next. Nah, ini dokumentasi kegiatan-kegiatannya, masih banyak yang belum terdokumentasikan. Ini juga salah contohnya. Jadi di Hima LK kita susun feed-nya gimana biar rapi gitu ya. Jadi teman-teman yang merasa feed Instagram kita kurang, silakan join biar bisa dikembangkan gimana feed yang bagus gitu. Kemudian ada juga YouTube Hima LK. Di sini subscribe-nya masih sedikit, jadi barangkali teman-teman punya visi misi tentang YouTube-nya kayak gimana gitu ya, biar mengundang subscribe yang banyak, bisa join juga ke kami. Kemudian Hima LK website-nya ini juga barangkali teman-teman mau mengembangkan atau mengisi konten di situ, monggo. Dan juga di sini ada Polka ya atau podcast LK yang kita share di Spotify. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih Mas Rapli atas presentasinya. Untuk yang selanjutnya kita lanjut ke Departemen Riset dan Teknologi. Silahkan Kadep dari Departemen Ristek. Oke, tes suaraku masuk nggak? Masuk Vi. Oke, siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, sebenarnya mau bilang makasih dulu buat teman-teman AK 2020 khususnya udah meluangkan waktunya untuk hadir di sekolah Hima ini. Kita tunggu ya kontribusinya di Hima ini ya teman-teman ya. Oke, jadi selanjutnya adalah Departemen Riset dan Teknologi yang mana
merupakan departemen yang mewadahi seluruh anggota HIMA LK dalam bidang hard skill, sehingga mampu menunjang kompetensi dan ilmu yang dimiliki untuk kemudian dapat dituangkan dalam bentuk karya yang bermanfaat, entah itu robot, kayak tulis ilmiah, atau mungkin segala hal Arduino, IoT, dan lain sebagainya. Dan juga ingin untuk meningkatkan jiwa kompetitif dan juga prestatif seluruh warga LK di bidang iptek. Next lagi. Seperti biasa, kita bahas logo dulu ya, teman-teman ya. Ini ada 3 pokok penting. Yang pertama ada lampu, yang mengartikan solusi atau ide yang berusaha kita berikan untuk kebaikan dan kemajuan HIMA LKPS, dan tentunya bermanfaat juga ya buat masyarakat luas. Yang selanjutnya ada 3 gerigi, yaitu mengartikan tridharma perguruan tinggi. Jadi bagaimanapun kita berkembang, kita juga harus ingat akan tridharma perguruan tinggi ini, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat. Yang terakhir adalah pohon, yang artinya yaitu menaungi yang ada di bawahnya dan mampu menampung semua aspirasi yang diberikan untuk kemajuan HIMA LKPS. Harapannya semoga tidak ada senioritas yang gimana-gimana gitu ya, ketika teman-teman tergabung menjadi staf muda di HIMA LK. Kalau misalnya kita ada salah, monggo dibicarakan, kita ada kritik atau saran atau masukan, monggo dibicarakan juga. Jangan sungkan-sungkan, kalau ada kendala dari teman-teman juga bisa dibicarakan dengan kita selaku kabinet. Jadi semoga ke depannya semakin baik ya komunikasi dan kolaborasi kita semua. Dan ini ada warna-warna, saya cuma nambahin warna hijau di sini yang melambangkan dari ketentraman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Untuk warna lainnya kurang lebih sama seperti logo-logo yang lain. Boleh di next? Oh iya, saya belum kenalan. Perkenalkan, nama saya Alivia Zahra dari kelas 3D4 LKB. Ini ada nomor telepon WhatsApp. Kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh banget. Next lagi. Dan ini ada staf ahli dari Departemen Ristek. Ada Mbak Salam Harani, 3D4 EB, dan juga Mbak Kumaira atau Mbak Meli dari 3D4 EA. Next lagi. Oke, ini lanjut ke arahan kerja, ada 3. Yang pertama, meningkatkan hard skill dari mahasiswa LK terhadap bidang iptek, mengadakan kegiatan dalam penyaluran ilmu tentang ristek di LK dengan kondisi yang pandemi. Yang ketiga, mewadahi mahasiswa dalam pemberian informasi mengenai kurikulum baru, yaitu Kampus Merdeka. Next. Nah, untuk prokernya itu sebetulnya masih belum fix gitu ya. Kita masih bisa berubah sesuai dengan kapasitas nanti dan kemampuan dari staf ahli maupun staf mudanya. Jadi masih bisa berubah lah seiring dengan waktu. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada teman-teman dari AK 2020 ada masukan, saran, aspirasi, monggo juga bisa disampaikan. Nah, untuk gambaran umumnya aja, itu kurang lebih ada 4 ini. Yang pertama ada GKHE yang berkaitan dengan PKM, yang sekarang sudah dihandle juga sama teman-teman volunteer PKM LK 2020. Makasih banyak teman-teman atas kerja kerasnya. Kemudian yang kedua ada workshop elektronika, yang mungkin teman-teman juga jadi peserta di tahun lalu, itu berkaitan dengan pembelajaran teori serta simulasi gitu ya. Dan di situ kita mengundang pemateri dan membahas mengenai elektronika gitu, entah itu STM32, Arduino, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada sekolah JRC, yaitu pembekalan ilmu bagi mahasiswa LK angkatan 19, 20, dan 21 dalam mengadakan event terbesar di LK, yaitu Java Robot Contest. Yang terakhir ada FPCE, ya ini perlombaan tugas akhir bagi mahasiswa angkatan akhir bagi 4 maupun D3 khusus LK, serta memberikan apresiasi bagi mahasiswa angkatan akhir yang menjadi juara. Next lagi. Nah, ini kurang lebih dokumentasi kegiatan-kegiatan, ada JRC, ada webinar teknologi, ada workshop elektronika yang diselenggarakan waktu itu secara offline. Kurang lebihnya seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ditunggu ya, teman-teman ya. Saya kembalikan ke Mas Agil dan Mas Aji. Ya, terima kasih Mbak Tia atas materi-materi dan teman-teman yang lain tadi, para kadep-kadep yang telah memberikan materi-materinya tadi. Mungkin dari teman-teman dari LK 2020 mungkin bisa langsung bertanya, langsung bisa tanya ini ya, gak apa kan? Dari panitia gak apa ya? Kasih random ya aku ya Allah, ya Allah. Selanjutnya saya ya Mas. SDM toh. Oh Ya. iya ya Allah, awam kurang awakmu ya Allah, awam cuwili sih masalahnya. Ya, Ya. bisa saya lanjut? Mungkin bisa dilanjut. Oke, bisa ya. Monggo silakan.
Oke, terima kasih untuk waktunya Mas MC. Selanjutnya di sini saya selaku dari perwakilan Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Di sini sebelumnya dari bidang PSDM sendiri merupakan departemen yang bergerak dalam pengembangan mahasiswa teknik elektronika PENS. Ya ini dari bidang-bidang yang dikontrol berupa manajerial, keilmian, dan minat bakat. Nah, dari PSDM ini nanti kurang lebih ranahnya nanti akan fokus ke dalam bidang manajerial, tapi juga tidak luput dalam ikut kontrol dari teman-teman di bidang keilmiahan atau ristek dan juga biro minat bakat. Seperti itu. Selanjutnya, bentar. Kita langsung saja lanjut ke logo, pengertian logo dari PSDM itu sendiri, yang mana terdapat 3 orang yang mengelilingi api. Nah, 3 orang yang mengelilingi api ini merupakan ranah PSDM di bagian manajerial, keilmian, dan minat bakat. Serta dari ketiga bagian ini bisa membuat semangat dalam mereka tetap terjaga, yang menjaga api di tengahnya ini. Nah, api ini merupakan semangat dari PSDM ini yang membara dan terus berkobar seiring dengan rintangan yang ada ke depannya. Kemudian dengan warna yang digunakan, dimulai dari warna kuning sendiri yang melambangkan dari kemakmuran dan persaudaraan, dan kemudian dari warna merah yang melambangkan keberanian dan ketegasan, kemudian dan warna biru yang melambangkan dari keteknikan. Sehingga dari warna-warna ini yang melambangkan kita sebagai mahasiswa LKPENS dengan pengertian mahasiswa yang utuh. Perkenalkan di sini saya sebagai Kepala Departemen untuk bagian PSDM dengan nama berikut ini, Muhammad Naufal Fargatnani, biasa dipanggil Mas Naufal, dari kelas 3D4 EA, ya seperti itu. Nah nanti untuk ketika nanti teman-teman akan membahas atau ada yang diinginkan, bisa dicatat ya untuk nomor ini. Selanjutnya kita masuk lebih dalam, bahwasanya saya dibantu bersama kelima teman saya sebagai staf ahli. Yang pertama ada Mbak Feli Ramadhani dari kelas 3D 3 LKA. Kemudian ada Mbak Quratul Aini dari 3D 3 LKB, Mas Nurdin dari 3D 4 LKB, Mas Irfanda dari D4 LKB, dan Mbak Kamila dari D4 LKB. Selanjutnya dari PSDM sendiri terdapat 5 arahan kerja yang nantinya akan kita kondisikan ya prokernya sesuai dengan arahan kerja ini. Nah, yang pertama berupa melakukan pemetaan bidang pengembangan mahasiswa LK. Jadi nanti teman-teman ketika nanti masuk sebagai staf muda, nanti akan nanti kita alokasikan ke potensinya teman-teman sesuai dengan bidang pengembangan di mahasiswa LK apa aja. Nah, nanti dari sini dilanjutkan dengan menjalin koordinasi dengan PSDM PENS tentang kaderisasi. Seperti yang kita tahu, kaderisasi di sini tidak luput dari kontribusi dari seluruh KM PENS ya. Sehingga dimulai nanti teman-teman selaku nanti bertemu dengan mahasiswa tahun baru nantinya akan masuk, dan juga nanti seluruh kader teman-teman 2020 tidak hanya nanti dipersiapkan juga tentang kaderisasi di MLK, tapi juga nanti adanya persiapan di kaderisasi perihal di PSDM PEM. Nah, dari PSDM PEM ini nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan kaderisasi khusus untuk mahasiswa LK itu sendiri. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan kaderisasi ini seperti yang teman-teman alami di tahun kemarin berupa OPP. Nah, nanti kalau misalnya memang kondisi memungkinkan, ada beberapa kegiatan kaderisasi lain selain OPP. Nah, selain itu adanya menjalin koordinasi dengan pemandu tentang LKMM, seperti yang teman-teman alami, pelatihan mulai dari pra-TD hingga TD, itu juga merupakan salah satu ranah dari PSDM itu sendiri. Sehingga nanti ketika teman-teman bergabung dengan PSDM tidak luput dengan kerjasama dengan pemandu. Kemudian yang terakhir berupa mengadakan kegiatan untuk menunjang soft skill mahasiswa LK, sehingga nanti teman-teman di PSDM tidak hanya berkecimpung di kaderisasi itu sendiri dan juga koordinasi dengan pelatihan, tetapi juga mengembangkan seluruh potensi-potensi yang ada
yang ada di dalam diri teman-teman itu sendiri. Kemudian seperti itu untuk arahan kerja. Untuk gambaran umum program kerja yang ada di PSDM itu kurang lebih ada 8. Pertama ada orientasi pengenalan prodi yang merupakan kegiatan mengenalkan prodi dari segi akademik dan organisasi. Nah, idealnya mahasiswa 2020 atau nanti yang kita bawa ya OPP 2021 bisa mengenal program studi elektronika dan dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan LK. Nah, kemudian adanya job application training yang nanti dipersiapkan untuk teman-teman dan Mbak sekalian yang memasuki semester akhir, sehingga nanti tidak hanya nanti sebagai warga LK mendapat ranah kaderisasi kemudian pelatihan, tetapi juga dipersiapkan nanti pasca menjadi mahasiswa LK. Apakah nanti teman-teman mahasiswa LK ini sudah siap berkecimpung di dunia pekerjaan setelah lulus. Kemudian ada rekaman pra-TD dan TD yang kemarin teman-teman ikuti. Pra-TD yang fokus dalam manajemen pribadi, sehingga teman-teman bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri teman-teman. Kemudian TD yang merupakan pelatihan mahasiswa yang fokus ke manajemen organisasi, sehingga teman-teman tidak lagi seperti pra-TD yang melihat ke diri teman-teman masing-masing, tetapi di TD seperti kemarin teman-teman melihat ke seluruh teman-teman, samping kanan teman-teman atau mungkin waktu online ya, di samping kanan waktu Zoom meeting atau Google Meet. Nah, itu teman-teman gimana kondisinya? Kira-kira nanti organisasi apakah bisa bekerja sesuai dengan tujuan teman-teman bareng kan? Nah, seperti sidang kemarin salah satunya bentuk kecil ya, teman-teman dilatih dari manajemen organisasi itu tadi. Kemudian sosialisasi tiga bidang yang tadi sempat saya terangkan bahwasanya nanti adanya ini ya, penyesuaian dari teman-teman pilih nanti pada waktu oprek, apakah nanti sudah sesuai dengan potensi-potensi yang ada dari teman-teman itu nanti. Kemudian dari soft skill, webinar yang kemudian tadi saya sempat bahas, adanya fasilitas sebagai pembekalan nanti dalam dunia kerja. Kemudian LK Award nantinya sebagai teman-teman bentuk penghargaan di himpunan. Nah, jadi teman-teman nanti mengikuti lomba, kemudian mendapatkan posisi ya dari lomba tersebut. Pastinya LK ini menghargai perjuangan teman-teman yang ikut mengharumkan nama baik LK itu sendiri. Sehingga dari LK Award ini akan diikuti dengan peta prestasi. Sehingga di LK Award ini nanti teman-teman mendapatkan penghargaan. Di peta prestasi ini nanti teman-teman mendapati data apa yang sudah diraih dari semua Mas Mbak dan juga teman-teman sendiri. Prestasi yang sudah didapat beberapa tahun ini. Nah, diharapkan nanti dari peta prestasi ini adik-adik sekalian nanti yang kita bawa ya, bisa melanjutkan apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita dapatkan dari prestasi-prestasi yang kita dapatkan. Harapannya nanti bisa membentuk prestasi yang lebih di kedepannya di mahasiswa LK itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu untuk dari 8 gambaran umum proker tadi. Nah, ini salah satu bentuk dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di tahun kemarin. Ini yang pojok kiri merupakan KMM. Kemudian ini sosialisasi, terus job application training, LK Award, dan juga ini pemetaan prestasi. Lebihnya seperti itu dari PSDM. Nah, lanjut untuk next slide ya. Dan saya kembalikan ke MC, mungkin bisa dilanjutkan ke teman Departemen Kewirausahaan. Oke, terima kasih Mas Nopal Adnani atas presentasinya. Silakan untuk Departemen Kewirausahaan, kadepnya, waktu dan media dipersilakan. Ya, baik. Halo teman-teman. Masuk ke departemen terakhir ya. Ini Departemen KWU atau Kewirausahaan. Apa sih departemen ini? Ya, ini merupakan departemen yang bertujuan untuk meningkatkan, mengakomodasi, serta mengedukasi seluruh mahasiswa LK di segi pengalaman serta minat dalam berwirausaha. Oke, next.
berikutnya ada arti logo ya. Di sini kayak ada lingkaran atau semacam mangkok ya. Ya, wadah bisa. Mengartikan bahwa Departemen KPU mewadahi mahasiswa LK untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kemudian di dalamnya adalah grafik uptrend ya. Mengartikan terus bersemangat untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan mahasiswa LK. Kemudian ada uang kertas yang mengartikan bahwa Departemen KPU sebagai sumber pemasukan kas yang halal bagi Hima LK. Kemudian ada warna, ya sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, warna merah, kuning, dan biru. Oke, next. Ya, itu saya sendiri, bisa dipanggil Aswendani atau Dani. Ya, bagi teman-teman yang memiliki jiwa kewirausahaan ya, atau yang berminat mengembangkan dirinya dalam ranah kewirausahaan, bisa masuk ke departemen ini, Departemen KWU. Nah, itu ada kontakku ya, jadi bisa dicatat nomor WA tersebut. Oke, next. Ada 5 staf ahli di Departemen KPU. Pertama, Miftahul Rizky, ada Vinandri Febrianti, Adik Kurniadewi, Novan Budi, dan Mbak Dinar terakhir. Oke, next. Nah, arahan kerja dari Departemen KPU ada 2 ini. Yang pertama, mengadakan kegiatan yang dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Dan yang kedua, mengadakan suatu hal di bidang wirausaha untuk menambahkan kas dari Hilma LK. Oke, next. Nah, ada gambaran umum program kerja dari KPU. Yang pertama ada jaket angkatan ya, yang seperti saya pakai ini. Ya, ini pembuatan jaket angkatan terkhusus untuk angkatan 2020 sebagai identitas dan menambah kecintaan terhadap Hima LK dan dapat menjadi pembeda dari jurusan lainnya. Dan yang kedua ada Tulka atau Toko LK. Nah, keadaan pandemi merubah segalanya, termasuk dalam jual beli. Dengan adanya program ini dapat menjadi salah satu cara untuk menghasilkan pendapatan kas halal bagi Hima LK, dengan harapan pendapatan kas halal Hima LK Pens dapat terus bertambah. Dan yang ketiga ada webinar kewirausahaan. Webinar ini dibuat untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk mahasiswa LK seputar dunia kewirausahaan. Hasil dari seminar ini diharapkan mahasiswa LK dapat memulai dan mengelola usaha dengan baik. Dan yang terakhir ada webinar startup, yakni webinar startup hadir untuk mengedukasi dan memberikan wawasan terkait startup, yang diharapkan dapat menjadi batu loncatan mahasiswa LK untuk berani membangun startup dengan tepat dan efisien, sehingga lapangan kerja baru dapat tercipta. Untuk program kerjanya nanti bisa bertambah atau berkurang ya, tergantung dari nanti ya staf-stafnya. Oke, lanjut. Nah, ada sebagai beberapa dokumentasi. Kiri pojok ada jaket ya, jaket Hima LK. Terus bawahnya webinar kewirausahaan, kemudian ada webinar investasi juga, dan yang kanan pojok ada Toko LK ya, yang insya Allah nanti kedepannya akan diaktifkan lagi. Jadi teman-teman kalau misalnya kan komponen lagi mahal-mahalnya nih, nah bisa dicek nih di Toko LK, mungkin dari teman-teman mas mbaknya menjual komponen bekasnya di Toko LK, itu bisa dikunjungi lah. Oke, sekian dari Departemen KPU, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas MC. Oke, terima kasih Mas Aswendani atas presentasinya. Ya, itu tadi teman-teman presentasi dari kadep-kadep dari Kabinet Baraksi. Nah, ini seperti biasa setelah presentasi pada kalian teman-teman yang pada bingung. Nah, ini dia. Kami membuka pertanyaan bagi yang ingin. Oke, sudah terdengar. Mohon maaf kabinet bagian ya kayak Nggak terdengar, Raka. Maaf, belum terdengar. Halo, Raka. cek Mas, terdengar belum Mas suaranya Mas? Ah, jelas. Ayo, gimana?
Saya mau tanya ke Departemen PSDM, Mas. Sebelumnya kan kalau di kabinet yang kemarin kan di PSDM ada dibagi 3 bagian ya, Mas, yang ada saya lupa ada apa aja, pokoknya yang ada keilmuan sama minat bakat sama manajerial ya. Nah, untuk kabinet yang sekarang itu apa ada dibagi gitu lagi, Mas, atau enggak, Mas? Oke, terima kasih Raka. Halo, Oke, tes silakan tes. kepada teman-teman yang ingin menjawab. Oke, Mas Adnani. Monggo silakan Mas Noval Adnani. Jadi izin jawab. Jadi untuk nanti di PSDM itu berbeda ya untuk perihal di kabinet di tahun kemarin. Jadi nanti di PSDM itu nanti berdiri sendiri. Jadi nanti tetap apa ya? Fokusannya nanti berbeda di tahun kemarin. Yang mana kemarin kan ada ketiga ranah ya, semuanya termasuk di itu. Nanti untuk nanti di PSDM tahun ini tetap nanti ada kaitannya dengan ketiga ranah itu, manajerial, keilmiahan dan juga minat bakat. Tapi nanti untuk perihal nanti di PSDM kabinet tahun ini, perihal minat bakat dan keilmiahan nanti kita cukup kontrolin aja kayak gitu. Jadi nanti untuk PSDM-nya lebih fokus ke manajerial. Gimana, Raka? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Halo Raka, apakah ada feedback dari Raka? Cukup Mas dari saya. Cukup dari Raka Mas Nopal. Raka mau nyanyi ini. Ya, nggak apa-apa, jaringannya jelek. Oke, silakan Raka. Tanya apa lagi? Suara saya terdengar jelas nggak ya, Mas? Oke, terdengar Raka. Ya, Raka dari LK20, sebenarnya mau tanya Mas, mungkin teman-teman yang lain juga penasaran. Habis ini kan ada oprek ya, Mas ya. Nah, untuk formasi buat staf mudanya itu berapa ya, Mas ya? Buat kuantitasnya, jumlahnya nanti tiap departemen dibutuhkan ya, Mas. Kalau boleh tahu. Oke, terima kasih Raka pertanyaannya. Silakan bagi teman-teman 2019 yang ingin menjawab, sebenarnya buka berapa slot sih, Mas? Untuk staf mudanya. Himanya aja, Kak Hima. Wah, Oke, ini halo. ya. Halo Mas Dava. Oke, aku masuk ya. Masuk. Oke, terima kasih ya Raka atas pertanyaannya. Ya saya Dava dari BPH ya. Jadi mengenai hal dari oprek staf muda nanti akan kami informasikan ya dari hari opreknya itu apa. Insya Allah akan dekat-dekat ini ya teman-teman. Jadi dipersiapkan aja buat teman-teman LK 2020 khususnya untuk oprek staf muda. Lalu untuk dari jumlah sendiri nanti kita akan menyesuaikan dari apa namanya arahan-arahan kerja yang ada. Jadi teman-teman nanti akan tahu sendiri ya. Jadi nanti ada oprek, silakan diikuti dengan baik dan seksama. Nanti ada juga pengumumannya seperti itu teman-teman. Jadi diharap buat ditunggu buat opreknya dan info-info selanjutnya gitu ya. Cukup dari saya. Mohon maaf ya. Oke, terima kasih jawabannya Mas Dava. Itu tadi dari Raka ada feedback. Siap Mas. Oke, nggak ada feedback ya. Itu tadi teman-teman yang disampaikan Mas Dava, diingat-ingat jangan sampai ketinggalan opreknya. Bagi yang niat daftar langsung saja diklik linknya nanti teman-teman. Langsung Bagi yang niat dan diisi. mau. 20 izin bertanya untuk notulensi pertanyaan sama PPT-nya bisa share link Mas. Oke, siap. Nah, nanti bentar untuk linknya ya. Nanti disiapkan linknya. Silahkan di download. Bagi teman-teman. Download, jangan lupa download. Di download. Keren di sampai download. Download. Download tenan nek dikai link keren loh. Download. Download ora di-download, mak didelok tok ora di-download. Ayo mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman dari LK 2020. Mungkin lebih kepo soal pelihara Lugri, mungkin Lugri yang sempat membuat saya lebih apa ya, kesemsem, asik. Lebih banyak pengalaman, lebih
lebih wah daripada departemen yang lain. Mari, Bul. Lugri gak ada duanya pokoknya. Mungkin dari teman-teman ada yang tanya kenapa harus lugri, kenapa enggak dagri, kenapa enggak yang lain, kenapa enggak jadi wakahima, kenapa enggak yang lain. Mungkin dari teman-teman LK 2020 ada yang bertanya lagi. Ayo, nggak pengen bertanya nih teman-teman ini. Banyak yang hadir malam hari ini ya, teman-teman. Banyak sekali. Banyak kan lebih dari satu ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa, tanya aja teman-teman. Silakan. Yang masih bingung, langsung aja resen. Nggak apa-apa, ini sifatnya formal santai nih teman-teman. Jadi yang masih bingung, yang ingin pertanyaannya mungkin bisa mencerdaskan teman-temannya juga. Mungkin teman-temannya juga bingung, atau mungkin temennya yang pengen bertanya tapi malu untuk resen, nggak apa, dituliskan di kolom chat aja. Gimana teman-teman? Yang ingin bertanya lagi? Oke, ada pertanyaan dari kolom chat. Saya bacakan. Saya Kalimatus Sa'diah dari LK 2020, izin bertanya. Kenapa minat bakat pada kepengurusan kabinet beraksi ini terdapat di Departemen Dagri? Mengingat pada pengurusan sebelumnya berada pada Departemen PSDM. Dan kenapa minat bakat dipindahkan ke Dagri? Kenapa nggak di departemen yang lain? Silakan bagi Mas 2019 untuk menjawab. Halo. Apakah suara saya terdengar? Ya terdengar tapi memantul banget, Mbak. Risi roda. Halo. Halo, ya sudah. Apakah sudah jelas? Ya sudah. Tapi kekecilan. Halo. Oh ya sudah. Ya. Untuk yang kemarin kan minat bakat ikut PSDM karena sekarang itu ke Dagri karena dari kabinet departemen sebelumnya itu minat bakat itu di Dagri. Pada kabinetnya Mas Ben itu ikut ke PSDM, tapi untuk sekarang minat bakat itu ikut Dagri gitu. Ikut dari tahun sebelumnya Mas Ben gitu. Sekian dari saya. Apakah ada feedback? Gimana Kalimatus, apakah ada feedback? Permisi Mbak, apakah bisa diperjelas lagi maksudnya kayak gimana ya Mbak? Biru minat bakat dari kabinetnya Mas Ben itu ikut ke PSDM. Nah, dari yang untuk tahun sekarang minat bakat itu pindah ke Dagri karena ikut ke kabinet sebelumnya seperti angkatannya Mas Andre atau atasnya gitu. Ikut angkatan yang terdahulu lah gitu untuk penyusunan ikutannya gitu. Oke, silakan Mas Dava izin menambahkan, Mbak. Oke, saya izin menambahkan ya dari jawabannya Mbak Ambar. Jadi ada benar juga dari katanya Mbak Ambar. Jadi teman-teman mengenai minat bakat ini itu memang dalam kegiatan-kegiatan seperti itu ya.
itu kan lebih ranah ke dalam negeri atau istilahnya internal, kayak komunitas gitu ya teman-teman. Nah, itu kan ke ranah internal kan. Sehingga dari ranah internal ini itu selain dari banyaknya kegiatan ya, dari suksesi, dari apa namanya? Makrab dan sebagainya gitu ya, raker musker, sehingga di sini perlu adanya sebuah bantuan gitu ya teman-teman, dari yang namanya Biro Minat Bakat yang mengurusi dari terfokuskan pada minat bakat di LK kayak gitu, sehingga bisa terjalin atau mungkin juga berjalan dengan lancar gitu ya, tidak ada ketabrakan atau mungkin apa namanya terlalu tumpuknya dari kegiatan-kegiatan yang ada di negeri kayak gitu. Jadi ranahnya seperti itu. Untuk minat bakat ini ranahnya ke dalam negeri. Cukup seperti itu, Mbak Kalimatus. Saya kembalikan ke MC. Oke, untuk Kalimatus mungkin sudah jelas atau masih ada feedback lagi? Silakan disampaikan. Apakah sudah jelas Kalimatus gimana? Oke, sudah jelas, Mas. Bertanya Raka. Tidak gampang sesat di jalan ini. Silakan Raka. Mana? Sebelumnya apa suara saya terdengar nggak sih? Oke, terdengar. Ya, Mas, saya Raka dari LK. Sebelumnya, mohon maaf sebelumnya tadi saya jaringan saya agak mata-mata Mas ya. Sebenarnya kan kalau nggak salah tadi tugasnya PSDM itu kan pengembangan mahasiswa di bidang manajerial, keilmuan dan minat bakat ya Mas. Nah, berarti untuk kabinet ini nanti itu tugasnya hanya di manajerial aja ya Mas. Sedangkan minat bakat itu nanti bakal dibuka sama dalam negeri. Apa benar ya Mas? Oke, terima kasih Raka pertanyaannya. Gimana bagi teman-teman dari 2019? Silakan menjawab pertanyaan dari Raka tadi. Arahnya mau dibawa kemana, Mas? Halo. Tes. Ya, Jadi kan ini kan targetnya untuk periodenya Mas Dava ini kan kita akan mencoba berusaha untuk normalisasi, sehingga nanti di PSDM ini nanti kita coba kembali lagi yang mana pada dasarnya dari PSDM sebelumnya itu fokusnya nanti di bidang PSDM fokus di manajerial, tapi nanti dari PSDM itu sendiri tak lepas nanti ikut controlling dengan ini ya Mbak Via selaku dari bagian Ristek, kemudian dari Mas Adib selaku bagian dari Biro Minat Bakat. Nah, jadi nanti kurang lebihnya nanti ada koordinasi dari ketiga itu tentang perkembangan nanti kegiatan selanjutnya kayak gimana. Apakah nanti ada yang perlu ditambahkan atau dikurangkan, bagaimana nanti kita bisa memaksimalkan potensi kegiatan di bidang manajerial, keilmian, dan juga minat bakat. Gimana Mas Raka? Oke, siap Mas, cukup. Dari Mas Dapa, Resen mungkin mau menambahi? Iya, aku hanya nambah sedikit aja ya. Jadi ya yang sangat benar sekali yang dikatakan sama Mas Noval. Jadi karena PSDM itu sebenarnya memang dalam 3 pengembangan ya, keilmian, manajerial sama minat bakat. Jadi walaupun memang dia berbeda departemen, ranahnya memang berbeda departemen, tapi tetap ada kontrol dari PSDM. Jadi PSDM ini benar-benar tahu bagaimana sih pengembangan dari mahasiswa LK di ketiga bidang itu, kayak gitu. Jadi sebenarnya hampir sama dengan sama dengan rumusannya dari Mas Ben, cuma memang dari Hasbin itu dia dimasukkan ke PSDM supaya lebih mudah aja. Tapi memang sebenarnya sama aja. Kalau di perusahaan sebelumnya kan adalah itu keilmiahan ya, ada kabit keilmiahan, ada kabit manajerial, sama ada kabit minat bakat. Nah itu kalau misalnya kita pisahkan itu sebenarnya sama aja dengan departemen Ristek atau mungkin di biro minat bakat gitu. Nah, jadi supaya dari PSDM itu bisa terfokus dan juga dari orang-orangnya atau mungkin pengurusnya di PSDM itu bisa lebih lebih terfokus dan juga lebih mengerti bagaimana sih PSDM itu gitu ya. Nah, itu bisa lebih mengertilah bagaimana sih PSDM itu yang seharusnya gitu ya. Jadi nggak ada pembagian atau mungkin nggak ada kayak istilahnya tidak tahu satu sama lain kayak gitu.
Jadi sama-sama tetap harus koordinasi satu sama lain gitu teman-teman. Cukup itu saya dari gambar dari saya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Dava. Gimana Raka? Sudah cukup tadi 2 jawaban? Siap Mas Dav. Oke. Cukup Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Jika dirasa cukup mungkin bisa katakan cukup. Bukan katakan peta ya teman-teman. Katakan cukup. Gimana? Bisa dicukupkan untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Ada acara Sekolah Hima LK 2022. Dari saya cukup, dari Raka cukup, karena Raka sudah bertanya 3 kali, pasti cukup. Gimana dari teman-teman? Dari teman-teman mungkin bisa dicukupkan? Oke, cukup Mas, Vicky Java Saputra. Oke, lainnya cukup, udah cukup ya. Jadi bagi teman-teman, tadi sudah terdapat ininya ya, terdapat nomor WA mungkin dari kadep-kadep yang sudah presentasi. Jika dirasa masih bingung dan tidak ingin menyampaikan pertanyaannya di forum pada malam hari ini, mungkin bisa personal atau melewati chat, direct message pada nomor-nomor yang tadi sudah dipresentasikan. Selanjutnya, ini ada link feedback bagi teman-teman. Bisa mungkin diisi setelah ini, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama teman-teman ya, seperti biasa. Kalau ada forum online pasti ada foto online juga teman-teman. Seperti biasa. Oke, silakan bagi teman-temanku yang pengen on cam, pengen wajahnya, pengen profilnya hadir dan dipajang sebagai dokumentasi. Silakan. Dokumentasi, benar sekali, dokumentasi. Pajang pada form dokumentasi, silakan untuk mengklik on video pada platform Zoom, teman-teman. Langsung aja, jangan lupa backgroundnya kalau punya dipasang teman-teman. Kalau nggak punya nggak apa-apa, jangan nyuntuh kancane. Teman-teman silakan kita sesi dokumentasi. Gimana? Gak ono sing on cam ini. Ayo teman-teman, mas-masnya, mungkin mbak-mbaknya, mas-mbaknya. Ini Mas Adib, mana ya Mas Adib? Waduh, saya gawandeng Mas Adib. Mas Adib mana ini? Ya ampun Mas Adib, yang punya Kediri. Oke, apa? Oh iya ya, ya Mas, ya Mas. On cam Mas. Ampun. Ampun, jakete digawe dipunakno sik, jakete. Gulone Mas, gulone dipunakno sik. Nah, ya Allah, subhanallah. Gawane Mas. Ya Allah, ya. Ponane kejengki bawa temen iki. Peh. Bawa lho. Ayo. On cam guys. Ayo on cam guys. Ayo on cam. Sudah Mas. Ayo rek foto mbek ponane iki mbawa rek. Oke, sangono ki lho. Padu ini lho. Iya lho Mas. Ya. 1, 2, 3. Lagi ya.
Please. Wong. Ada berapa nih? Aku foto yang on cam aja ya. Enggak on cam enggak dapat foto. Iya, gak apa. Karena saya on cam. Satu. Oke ya. Beli. Ya, oke. 1, 2, 3. Nice, thank you. Oke, makasih teman-teman. Makasih teman-teman yang udah on cam. Jangan lupa untuk link absensinya, link feedbacknya, dan jangan lupa di-download untuk Randy. Harus di-download ini. Download Randy, jangan Download Randy. jangan cuma minta kamu.